Lemesin badan, lemesin, jatuhin aja, jatuhin. Oh my God! Holy! Beep. Wah. Cakep. Mantap. Oke, guys, kita hari ini mau kretek-kretek. Kalian dokumen juga. Iya, kita hari ini mau kretek-kretek Marcel pesulap merah. So far ada yang lu rasakan keluhan di badan lo nggak, bro? Keluhan apa ya? Nggak ada sih kalau Nggak ada. Oke. Totalitas nggak ada. Nggak ada. Nah, tapi kadang begini, kadang ada orang datang ke sini, mereka full sehat, pada saat dikretek merasa lebih enak. Kadang kita udah hidup dengan penyakit itu. Gitu Iya. Gue bukan penyakit sih, gini loh. Intinya begini, kita ini kan hidup, kita tidur dalam berbagai macam posisi. Iya, betul. Kita pernah jatuh. Nah, Pas kecil kita pernah jatuh, kadang bisa terjadi pergeseran. Nah, pada saat pergeseran ini terjadi, itu bisa menghempit saraf. Gitu. Nah, apa yang terjadi sama gue pada saat saraf C2 gue kena trauma yang keras, dia menghentak saraf, akhirnya dari otak mengirimkan signal kan nggak beres, lumpuh lah. Gitu. Untungnya saraf sumsum tulang belakang gue nggak putus. Kalau putus, selesai. Itu berarti dia lumpuh seumur hidup. Susah untuk sembuh lagi gitu. Tapi hal-hal pergeseran kecil yang bisa mempengaruhi tangan semutan atau pas bangun kaki rasanya kebas, hal seperti itu. Iya. Kadang-kadang sih itu kayak gitu. Nah, yang gua mau cek adalah panjang kaki. Karena awal mulai dari panjang kaki itu nanti kalau panjangnya jauh, lama-lama bisa makin berasa. Gitu. Oke, bro. Duduk di tengah dulu, bro. Duduk di tengah. Kalian udah mulai investasi belum sih? Kadang kalau dengar kata investasi, seringnya kita suka takut karena aplikasinya kurang user-friendly, kurang aman, atau bingung belajar di mana karena kurang pengalaman. Nah, karena gue udah lama nggak bahas investasi, gue ingetin lagi nih ya, kalau investasi teraman hanya di OctaFX, yang sudah terpercaya menjadi broker teraman Indonesia 2022. The best global broker Asia 2022 loh, dan sudah ada di 100 negara di seluruh dunia. Buat kalian yang masih takut pakai uang real, kalian bisa pakai demo account loh. Kalau kalian udah yakin, baru deh deposit uang real. Cara depositnya macam-macam, semuanya hanya dalam genggaman. Kalian bisa investasi berbagai aset seperti falas, saham, atau aset lainnya, baik untuk yang pro ataupun pemula. Jangan lupa belajar ya buat kalian yang masih pemula. OctaFX sediakan banyak webinar dan materi edukasi buat kalian. Nah, di bulan Ramadan ini, OctaFX bagikan kebaikan. Dari tanggal 22 Maret sampai 20 April, kalian berkesempatan mendapatkan 10 buah iPhone 14 dan 30 tas atau koper trendy, dan OctaFX akan donasikan $0,1 untuk charity. Dan untuk transaksi 50 lot, kalian akan mengikuti undian voucher perjalanan senilai $5.000. Nah, menarik banget kan? Kapan lagi bisa investasi aman, dapat hadiah sekaligus beramal? Cuma di OctaFX. Cek link di description box. Oke guys, kita mulai. Jadi first kita cek dulu kekuatan. Pakai ini terlalu. Pakai yang itu aja ya. Udah, yuk. Kita cek kekuatan tangan, bro. Lihat ke depan. Seperti ini, lihat ke depan. Oh, ngeliat ke depan. Di kepal. Di kepal. Nanti gua akan tekan ke bawah. Lu tahan sekuat tenaga ya, bro ya. Oke. Oh, tahan ke atas ya? Pokoknya ditahan seperti ini sekuat tenaga. 1, 2, 3. Nice. Bagus. Bagus. Oke. Ini miring, maaf bro. Kayak gini, tangannya sama lagi kayak tadi lagi. Oke. 1, 2, 3, tahan. Oke. Sedikit. Power loss sedikit banget. Balikannya. Oke. Tahan ke atas. Tahan tetap gini? Yes. Tahan lagi. Tahan yang keras lagi. 1, 2, 3. Honestly bro, bagus banget. Serius. Karena gini, pada saat ada orang yang mungkin suka tidurnya selonjoran atau gimana, terus ada pergeseran di sini, pada saat kita tekan ini, nggak ada power. Bener-bener dia bisa kayak teng. Langsung. Dia berusaha keras, teng, turun. Kenapa? Karena yang namanya badan kita ini pinter. Pada saat di sini ada yang ketekan saraf, dia nggak akan memaksakan hanya untuk memperkuat tangan. Pasti dia akan ngalah. Gitu. Tapi this man
is strong. Oke. Bagus. Keren. Alhamdulillah. Terus apa lagi? Kita mulai dengan jari-jari. Oh, jari-jari. Yes, jari-jari dulu, bro. Wih, ini buat mic ini ya, Iya, kreteknya ya. ini dia nih. Yang kalau pas awal-awal dipikirnya, wah bohong masa bunyinya gitu. Ingat banget tuh. Pas awal-awal Dikira pakai gimmick. Dikira pakai bunyi, prak bunyi kan gitu kan. Iya. Ini beneran nggak sih bunyinya? Ini bohongan nih kayaknya nih. Coba. Nah, di antara jempol sama telunjuk ada titik. Kita tes dulu, bro. 50%. Sakit. Kata orang sih, ini terhubung dengan organ-organ tubuh kita. Allah Akbar. Kalau misalnya kita hidupnya lagi begadang terus, kurang fit, atau makanannya kurang bagus gitu. Katanya ini baru 10% loh, bro. Kalau 20 begini nih. Berasa ya? Iya, berasa banget langsung loh. Gue nggak tega bro kasih 50 bro. Gila bro, 10 aja udah kayak gitu nih emang kameraman gue. Rese nih. Seneng nih ngeliat orang tersiksa bro. Gara-gara ketipu bulu perindu. Iya, fix. Iya, ngeselin. Oke, kita mulai dengan jari-jari ya. Nah, bunyi. Nah. Wih. Sebenarnya bunyi itu dari mana sih, mau bunyi apa? Nah, dulu kan kita mikir tulang ya, tapi ternyata yang bunyi itu adalah di antara tulang kita ini ada fluid, cairan. Nah, di situ tuh ada gas bubbles. Jadi pada saat kita tarik kayak gini, gasnya itu dia pop. Bikin suara itu. Nah, pas awal juga pas gue pelajari, masa iya sih gas bubble bisa kayak gitu. Tapi faktanya, ini tadi baru dibunyiin. Iya, betul. Kita mau, kalau emang tulang, kenapa kita nggak bisa bunyiin lagi? Nah, itu butuh waktu 20 menit untuk gas bubbles-nya form lagi. Akan tetapi, di saat misalnya tulang kita di sini ada yang nggak optimal, pada saat kita tarik, dia akan kembali ke posisi yang lebih baik. Kayak ke reset gitu loh. Itu fungsi bubble-nya itu apa? Di tubuh kita sebenarnya? Ada aja. Oh, emang ada aja? Iya. Di setiap rongga tulang, dia ada fluid. Di fluidnya itu ada gas bubbles. Oke. Oke, good. Alright, kita ke tangan sebelah. Gak apa-apa, di tempat aja. Oke. Relax. Kita tes lagi, guys. Tarik nafas. Ini baru pertama kali nih gue di relax. Kita kasih. Allah Akbar. Allah Akbar. Aduh. Ini lebih sakit. Iya. Lebih sakit dari yang kanan. Terhubungnya beda. Bro, tar lu bro. Ini hidup lu selama ini sehat nggak sih bro? Sehat. Ya, lu hidup sehat, makan sehat? Sehat. Makan apaan aja gue makan. Apaan aja ya? Kayak mie instan gitu masih makan? Makan terus semuanya. Waduh, tidur begadang? Tidur. Tipe-tipe yang jam 1. Kadang-kadang, iya. Waduh betul. Bro. Allah Akbar. Perbaiki lah bro. Ini baru 5 soalnya, kita kasih 20 sekali aja bro ya. Wah, kayak kesurupan gue. Itu apa sih bang emang? Jadi gini, katanya sih kalau gue pelajarin, kalau kita belajar ilmu Cina gitu kan, ini kan semua terhubung. Nah, katanya itu tuh terhubung dengan banyak organ, baik kanan kiri beda. Nah, yang gue alamin pribadi sih, dulu zaman gue masih suka keluar, going out. Gue dulu 10 tahun lalu deh, gue masih minum wine, alkohol gitu kan. Alhamdulillah berhenti lama sekali. Nah udah kayak gitu, gue suka begadang sampai pagi. Gue ditekan kayak gitu sakitnya minta ampun. Tapi pada saat gue change lifestyle gue, sekarang gue ditekan mau dikasih 50, 60, 70% nggak ada rasanya. Oh harusnya nggak sakit ya? Harusnya nggak ada. Tapi ya, gue nggak tahu ya bener apa enggaknya gitu. Cuman ya itu sih yang gue rasain langsung. Yang gue rasain langsung hilang. Kayak orang yang
sehat, dia jalan di atas batu nggak sakit. Tapi mungkin orang yang kurang fit jalan di atas batu, oh sakit. Tapi ya nggak tahu juga kalau misalnya Tuan Putri yang memang selalu indoor gitu kan, mungkin kakinya halus bisa aja. Sakit, iya. Oke. Tulang ini malu-malu ternyata. Malu-malu. Bunyinya. Oh iya. Iya, biasanya tulang tangan tuh paling gampang bunyi. Tuh, bunyinya krek gitu loh. Iya. Pelan-pelan. Cool dia bro. Cool, asli cool. Atau mungkin karena suka sulap jadi tangannya harus. Iya, emang kita kan main di tangan. Nah itu, kartu. itu dia. Jadi tangannya tuh. Iya, jadi terlatih. Jadi nggak kaku ya? Nggak kaku, iya. Iya betul. Oke, nah tetap lihat ke depan, tangan seperti ini bro, di sini. Nah, jadi sejajarin dulu sama badan. Kita mau adjust shoulder. When I say okay, diginiin. Sikutnya ke belakangin, coba. Nah, oke. Kembali lagi, when I say okay, gini ya. Lagi, coba sekali lagi. Oke, seperti itu. Oke, balik lagi dulu. Nah, kita mau adjust shoulder nih. Seringkali, ini soalnya titik yang paling mudah untuk cedera, apalagi orang yang suka angkat berat. Oke, relax dulu, belakangin. Nah, sorry, yang ke belakangin adalah ininya aja. Ya, sejajar dulu. Oke, fokus di sikutnya ke belakangin. Bunyi. Bunyi. Iya. Bukan gimmick tuh bro ya, real ya bro. Iya. Bunyinya dahsyat loh. Badan mungkin iya banyak bang. Kalau tangan, Dari jam kali. Dari jam. Enggak, soalnya bunyi dia keras banget bro, gue aja kaget. Berasa. Gila, oke. Sejajarin dulu, relax. Oke, yuk mundur. Nah, itu tadi nggak bunyi, cuma ada pergeseran dikit lagi. Oke, good. Nggak apa-apa. Nah, ini the moment of truth nih. Gue penasaran banget pengen lihat panjang kakinya. Karena Marcel belum pernah ngecek panjang kakinya. Dan menurut gue panjang kaki itu adalah awal mula lower back suka sakit. Nanti ngalir ke atas, leher lama-lama sering migran sakit kepala. Jadi tiduran di sini kepala bro, terlentang ke arah sana bro. Siap. Yap. Oke. Tiduran. Nanti, oke. Biar gue lurusin dulu. Ke arah sini dulu bro. Oke. Relax aja badannya. Harus make sure ini semua sejajar. Tangan sejajar. Satu line. Wah bro, udah kelihatan bro. Apa? Panjang kaki yang kanan bro. Ini kalau gue copot boleh nggak bro? Iya boleh. Nggak apa-apa ya? Iya. Beda emang. Udah kelihatan bro. Emang iya. Dari berdiri, dari gue lurus aja udah kelihatan. Ini kadang banyak orang suka mikir ini gimmick juga, tapi kenyataannya memang ini tenang lurus. Oke, relax. Nah, pertemuan jempolnya aja tuh, kalau bisa intip tuh udah nggak pas ketemunya. Jempol ini lebih rendah karena lebih panjang. I will do my best. Gua nggak jamin ini bakal lurus karena macem-macem. Gua pernah nanganin kuli, dia pernah jatuh, angkat berat, beda 4 cm. Alhamdulillah di hari pertama lurus. Langsung lurus. Gue pernah nanganin yang 1 cm hanya berkurang 2 mili. Gue pernah nanganin orang yang nggak berkurang sama sekali. Itu mungkin udah bawaan atau permanen gitu ya. Tapi I'll do my best. Kita samain ini kaki karena pasti kan lebih nyaman. Berarti ini yang kanan dipendekin atau yang kiri dipanjangin? Nah itu kan. Nah bener. Tapi intinya begini. Kita nggak tahu apakah ada penghempitan di sini sampai lebih pendek. Iya. Atau ada pelonggaran. Gitu. Cuman biasanya sih yang kirinya akan kita samain. Oke. Ya, relax aja dulu. Lemas bro, lemas. Nggak ada yang sakit dari keretak-keretak. Jadi tenang aja. Bunyi itu. Ajib. Yang susah itu pada saat keretak bro adalah menenangkan orang. Kalau orangnya tegang, kita susah buat bunyiin. Gitu. Karena khawatir sakit ya? Khawatir sakit kan nggak ada sakit. Relax. One more. Nah, di situ aja kita udah bisa lihat ya, yang kiri bunyi ya. Dari tadi ya bang, kalau diperhatiin yang sini juga kiri bunyi, sini enggak. Iya, nah itu dia. Ngaruh dari kaki jangan-jangan. Bisa jadi, bisa jadi. Gitu, oke. Ini kita mau adjust pinggul, sama akan berasa sampai ke lower back, relax aja. Alright.
Good. Sebelahnya. Relax aja, lemas bro. Oke. Nice, ya geser lagi ke atas. Lemas. Good. Relax. Oke. Alright, nah ini sekarang kita mau adjust selangkangan bro. Caranya adalah lo tekan dengkul ke dalam sekuat mungkin. Oke, nah, tapi relax aja lehernya. Tekan sedalam sekuat mungkin, tahan terus. Oh iya. Rasain gak tuh? Iya. Biasanya orang yang kakinya panjangnya beda pasti akan bunyi. Oh, oke. Karena ada masalah di situ juga. Sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, tahan yang keras. Oke, good. Aman, bagus. Power juga luar biasa. Sekarang kita tengkurap bro, lihat ke kiri bro. Tengkurap lihat ke kiri. Yes. So far gimana, aman ya? Aman. So far aman ya. Gini. Oke, yes. Yang nyaman aja. Oke, relax kakinya. Oke. Tangan mau kayak gini, kalau mau nyaman nggak apa-apa bro. Tangan. Oh gini. Relax, gitu aja dulu. Oke, karena kita belum masuk ke back. Tapi so far nggak nervous kan bro? Enggak. Aman ya, jangan nervous ya. Tenang, Aman. karena kadang orang tuh kalau dengar bunyinya mikirnya tuh gila, bunyinya kencang banget, sakit loh. Itu kan cuman karena ada mic. Iya betul. Oke. Lemas. Relax. Ajib. Oke. Relax. Mesin. Oke. Dan kalau ini dipraktekin sama orang umum bahaya sebenarnya Bang. Gini. Makanya ada larangan. Titik-titik tertentu boleh-boleh aja. Oh. Tangan, kaki. Tapi kalau kita udah ngomongin back, lower back, apalagi leher, jangan. Jangan, karena kita harus tahu orangnya, kita harus tahu flexibility-nya, kita harus power-nya harus tepat, angle-nya harus pas. Waduh. Iya. Nah, begitu. Ih. Wah. Ternyata dahsyat juga bunyi tulangnya. Alright. Gimana bro? Aman bro? Aman. Oke. Sekarang kita akan release pressure dari lower back. Oke. Relax, tenang. Oke, good. Kita kasih hentakan di situ. Dan sebelahnya. Relax. Oke. Alright. Nah, ini dia nih. Now we do the back nih, the back. Nah, baru sekarang tangan boleh ke samping, yes. Mic-nya ganggu nggak? Ntar lu, sorry. Nggak, biar lebih enak, kita pindahin ke sini aja. Yes, like that. Oke. Alright. Tapi gue lihat sih tadi, secara postur sih, lu jaga postur lu bagus bro. Apa tuh? Bukan yang kayak bongkok gitu loh. Oh, karena iya. Harus ada posisi alami, ini masuk, ini keluar, ini masuk lagi. Nah, orang yang sering bongkok nih macam-macam. Di sininya dia bisa naik ke atas, ada yang di sini yang melengkungnya kebalik. Wah, itu udah calon kalau udah mulai menua itu bakal sakit banget. Oh iya. Tapi agak sedikit lebih tense aja, agak keras aja ini tulangnya. Apa otot-otot di sekitarnya. Iya, banyak yang bilang kaku. Agak kaku. Itu yang gue lihat bro. Karena apa? Karena lu biasa mengkakukan diri bro, terus lebih luwes bro. Nggak serius. Lu kalau kita jaga postur kita terus, ya kan, kadang karena kerjaan sulap atau karena image gitu. Alhasil ini tuh jadi
ke posisi yang terus-menerus sama gitu loh. Alhasil dia bisa kaku. Nah, ini lagi nggak dikerasin bro, relax, coba relax. Terrelax lagi. Wow. Alright, kita adjust skapulanya dulu. Masuk sini. Oke. Alright, sebelahnya. Oke. Nah, untuk back bro, harus relax, jangan dikerasin, tenang aja. Nanti tarik napas yang dalam, lalu dibuang. Coba dulu bro, tarik napas yang dalam, buang sampai habis. Good, very good, like that, nice. Oke, napas yang dalam bro, buang all the way out. Good. Ajib. Nice. Good. Relax. Napas yang dalam. Buang. All the way out. Relax. Ada lagi. Nice. Oke. Napas yang dalam. Buang. Oke. One more. Napas dalam. Buang. Oke. Itu berkali-kali gitu ya. Gimana bro? Enak. Napas, tenang di posisi dulu. Iya. Sekarang miring. Tiduran di sini. Oke, miring. Oke. Agak kaget nggak tadi bunyi back ya? Enggak ya? Iya, karena kaget ya? Kan sekali doang. Tadi bunyi prak gitu. Berkali-kali ya. Yes. Nah, ini sekarang sangat penting juga. Ini kita mau do lower back. Biar gue posisi. Ini nggak pernah nih, gue belum pernah. Oke. Ini penting nih. Banyak orang mulai kakunya dari sini. Termasuk gue juga. Gue masih tiap bulan masih kretek bro. Diri gue sendiri bro. Sendiri tapi? Gue bisa sendiri, tapi kalau udah di titik yang butuh kekuatan, ada orang yang kretekin gue juga. Iya, oke, kita twist dikit. Seperti ini, give yourself a hug. Oke. Kita relax dulu, tahan dulu. Azan ntar. Oke. Alright, nah, bro. Ini nyamping belum pernah nih bang. Gue posisiin dulu. Oke. Ini lower back penting, minjem tangannya, twist dikit. Oh. Tarik Like this. Oke. Lemesin badan, jatuhin aja, jatuhin. Ajib nggak tuh? Asik ya? Asik ya bro? Oke, lihat ke arah sini bro. Oh, balik badan nih. Balik badan. Waduh, ini badan udah berat juga. Iya. Berat. Jadi ngantuk kadang biasanya kalau kayak gini. Oke. Lu makan dijaga gak sih bang? Gue nggak terlalu sih, jujur nggak. Ya? Gue alhamdulillah metabolisme gue cepet. Iya. Oke. Relax, lemes, jatuhin aja. Alright. Sekarang duduk lagi bro, bersila lihat ke depan bro. Nah, ini sekarang nih yang terpenting nih bro. Leher. Tapi lu dengan gaya merah gini ada sebuah karakter dari sebuah kartun atau sesuatu yang menjadi ini nggak sih kayak acuan lo yang lu suka? Ada bang, tiga bukan anime kartun gue bukan. Gue nggak ngerti anime-animaan, wibu-wibuan nggak. Ini kalau Deddy Corbuzier zaman dulu, itu kan dia penggabungan dari 3 karakter tuh. Rambut M-nya nyontek Max Maven,
Oh gitu? Iya. Aku baru tahu ini serius. Lu cari aja Max Iya, Maven. yang rambutnya begini nih. Iya. Yang dia harus potong tipis gitu. Terus nyontek pesulap luar negeri Max Maven. Permainan bengkokin sendok nyontek Uri Geller. Cara bicara, gue lupa nama aktornya siapa di luar negeri. Oh gitu. Jadi 3 karakter ini digabungin jadilah seorang Deddy Corbuzier. Wow. Kalau lo? Kalau gue karena gue K-popan gitu bang, gue suka Korea-Koreaan, tapi yang nggak Korea banget gitu, enggak. Kayak rambut ini, kalau lu tahu film BBF, tau nggak? Boys Before Flower. Aduh, I don't know. Ada yang ada orang yang rambutnya merah. Lee Min Ho, nggak merah, dia orange. Jadi gue amati, tiru, modifikasi. Oh, okay. Dia ini apa? Rambutnya kayak blonde gitu kan. Ada karakter yang namanya Ji-Hoo, diperanin sama Kim Hyun Jung. Nah, gue ikutin itu rambutnya. Kalau make up ini ngikutin G-Dragon. Tahu nggak G-Dragon? Enggak. Big Bang. Dia fashionista nomor 1 gitu. Damn, bro, gila sih. Terus kalau yang satu lagi, nanti kita tongol-tongolin ya. Iya. Di sini ya, G-Dragon itu tadi ini terus. Karakter make up gini, ini gue latihan loh bang, make up Iyalah, gini nih. Make up iyalah. dulu awal-awal. Gimana cara make upnya dia nih, G-Dragon nih, kalau pakai eyeshadow, eyeliner, alisnya gimana gitu. Itu latihan berkali-kali. Awal-awal make up mah kayak jijik sendiri, kayak aneh banget ya, pokoknya nggak sama. Tapi sekarang jujur udah menjiwai banget, sekarang itu udah lo banget. Gua nggak tahu, mungkin gua nggak bakalan tahu kalau lo nggak pakai make up, gua nggak bakalan tahu itu lo. Iya betul. Fix. Nah terus kalau cara berjalan, kalau ngomong nih, kalau cara ngomong gua nggak ngikutin siapa-siapa, gua sendiri apa adanya, apa adanya. Kalau cara berjalan nih gue ngikutin. Sumpah demi apapun. Cara jalan ini bang. Masa lu jalan ngikutin orang sih, serius bro? Kalau ketika jadi pesulap merah ya, ketika lepas kostum dan lepas karakter pesulap merah, hilang semua. Pesulap merah itu karakter ngikutin jalannya, ngikutin Lee Min Ho di red carpet. Emang ada cara jalannya bro? Lee Min Ho coba di red mau lihat carpet. cara jalannya gimana sih? Gimana sih cara jalannya dari sini nih? Oh dari sini. Gini bang, Lee Min Ho di red carpet. Kalau gua biasa kan gini ya, jalannya biasa tuh. Nah kalau lagi jadi pesulap merah nih, lagi mau naik panggung gitu, gini, pakai jas, lurus gini nih. Anjir, iya, kayak anjir gua udah mau jatuh jalannya. Bener gini ya. Iya betul. Ini cara nggak X gitu, tapi lurus gitu. Cara jalan model. Maksudnya gimana? Iya gini kan? Iya lurus. Nah betul. Anjir, gila lu niat banget sih. Iya, itu karakter yang gue script. Jadi nggak sembarangan kayak orang asal ngikutin ini, enggak sebenarnya. Jadi amati, tiru, modifikasi dari 3 karakter itu jadilah pesulap merah. Udah berapa lama lo lakukan ini? Itu gue create dari tahun 2014 kan ya, karakter pesulap merah. Dan ini. lu belum bosen akan itu bro? Belum, masih bisa stick to that ya? Ngerasa bukan bosen, lebih ke arah capek iya bang, tapi kan bentuk profesionalitas. Iya kan, kalau dibilang capek banget, kayak Deddy Corbuzier dulu tuh. Dia mengakui itu capek banget. Karena ketika keluar rumah, gue ngikutin karena Deddy Corbuzier nih. Ketika keluar rumah, pengennya orang tuh ngelihat ya kayak gini. Image yang lo mau keluarin. Iya betul. Kayak Deddy dulu dia manggung nggak manggung keluar rumah kayak gitu bang tampilannya. Yang rambut gitu, make up gitu. Kalau dibilang capek banget. Tapi ya itu bentuk profesionalitas. Bener. Karena beberapa kali nih bang ya, gue nggak pakai make up nih. Gue jalan sama istri makan. Orangnya nih pelayan, bang Marcel ya bang ya gitu. Kenal, mereka minta foto. Itu kayak gue ngerasa kayak, mereka sakit hati nih pasti nih. Gue nggak kayak yang sebenarnya gue gitu, nggak kayak karakter gue. Mereka foto bareng pesulap merah, pengennya kan kayak yang mereka lihat di TV-TV. Lo kalau main Pokemon berarti lo masih dalam kondisi basic. Lo belum evolusi. Kan kalau Pokemon tuh kan ada basic, stage 1 ada evolusi nih. Iya. Nah ini lo udah evolusi jadi V-Star. Orang Pokemon ngerti nih, udah berubah nih ya kan. VMAX, udah VMAX. Rambut udah jadi, matanya jadi, udah pakai. Makanya super powernya udah keluar. Iya. Sering banget gitu bang, gue nggak pakai make up. Kebanyakan mereka kenal dari suara gue katanya. Iya, suara lo ini jujur langka bro. Identik banget. Serius. Itu fix. Kalau orang udah sering denger vlog lo udah akan tahu suara lo. Karena
orang juga kadang nyadar gue dari suaranya. Dari suara. Mas Bima ya? Oh, kok tahu saya lagi pakai ini? Iya, udah tutup-tutupan. Tadi saya dengar suaranya langsung nengok, loh ini kok kayak suaranya Mas Bima Aryo gitu, bro. Iya bener sama. Tapi ya gue nggak tahu ya, ini lu akan berjalan berapa lama lagi, tapi kadang gue lagi berpikir kita nyampe di fase-fase hidup kita di saat kita ngeliat ke belakang. Iya. Gila ya dulu ya. Gue niat juga kayak gitu ya. Iya dulu. Mungkin nanti lu ada fase lagi. Bener. Mungkin ya lu ada fase di mana lu kayak sekarang Deddy Corbuzier sekarang lu pengen gedein badan, lu pengen olahraga, lu pengen six pack, mungkin gak sih bro? One day bro. Gak tahu. soalnya tadi dia ngomong lu jaga makan gak sih bro? Masalahnya. Gue mikir Marcel one day ya kan. Masalahnya join gym, calisthenic, estetik, gila, 8 pack. Ngeri. Masalahnya gue nggak suka berkeringat sih bang. Nggak, itu dia tuh bedanya sama Deddy. Lu tau gak bro? Nggak suka berkeringat. Gue tergantung tempat. Di saat gue tuh gini, gue kadang suka mandi 3-4 kali sehari bro. Gue tipe orang yang 3 sampai, banyak banget. Nah ini kalau ini kan tiap orang tuh punya keunikannya bro. Keunikan gue tuh kadang kayak gini. Kalau misalnya gue udah mandi nih, gue aktivitas. Nah kan gue mandi keringat dikit nih. Lalu gue mau melanjutkan aktivitas yang lain. Gue ngerasa gue harus nge-reset untuk mandi lagi. Fresh lagi, start fresh lagi gitu. Rajin banget. Nah, kadang bisa 2-3 kali. Kadang istri gue juga sampai kayak, buset mandi terus gitu kan. Tapi itu kadang gue suka ngerasa kayak biar gue fresh. Nah, tapi sekarang gue tipe orang yang kalau gue udah mandi, gue malas untuk berkeringat. Apalagi misalnya kita mau syuting kayak gini. Tapi kalau udah sekali berkeringat tuh enak banget bro. Wah, gue udah main sama hewan, main sama sapi nih. Keringetan, wah gue senang banget gitu. Jadi gue bisa menikmati 2 alam itu sih, gitu. Mungkin lo belum di arah berkeringat ya, lo berkeringat karena lo basic kan pesulap, chill, relax gitu. Ya. Makanya gue ngebayangin one day nih tiba-tiba, gue udah bosen, capek gitu. 2 bulan hilang kembali, gila udah kotak-kotak. Who knows? Siapa yang nyangka dulu seorang Bima Aryo dengan Golden Family bisa kekertek abal-abal bro, what the hell gitu kan? Gitu, but anyways kita lanjut, ini yang terpenting bro, kita ke leher nih bro. Nah ini yang bahaya ya bang ya, kalau dipraktekin sebenarnya begini. Lo tau kan kita dulu kalau di barbershop prak prok gitu kan, aman-aman aja gitu ya. Walaupun karena gue udah tahu sekarang, gue udah gak pernah mau dikeretekin di barbershop lagi. Karena kita udah tahu ilmunya bro, jadi kita mikir, wih, kok dia salah, angle-nya gini. Padahal udah nggak apa-apa sekarang. Udah nggak apa di sini. Nah, tapi secara relatif sih aman, tapi tetap jangan ditiru gitu, karena angle tuh harus pas. Hanya dilakukan oleh profesional. Yes, karena ini kan bagian yang menghubungkan otak dengan badan, iya. Dan gue pun selalu ngasih tekanan itu very low, intensity-nya very low gitu. Nanti kalau misalnya one day kita bikin part 2, gue semakin mengenal diri lo, oke. Lihat kiri dulu bro, lihat kiri aja, relax. Oke, kita lihat. Alright, nah ini sebenarnya bro, ini jauh loh bro. Nah kenapa gue bilang jauh? Ini titik hidung lo itu di sini. Nah orang biasa bisa nengok sampai titik hidungnya di sini bro. Yes. Ini karena lo terlalu mendalami karakter lo bro. Serius. Sama bro. Nih. Ini kan ini udah mentok ya, tanpa kita paksain ya. Ini terasa nyampe punggung. Nih di sini nih. Orang bisa nengok titik hidungnya itu bisa at least di sini. Ada yang lebih fleksibel banget, bisa cewek sampai sini. Alright. Kita lihat atas. Alright. Ini juga mentok nih bro. Iya. Lihat bro. Dan terasa nyampe punggung. Nah itu dia. Ini leher ini kaku punya ini. Tapi itu efek wig bro. Gue yakin. Emang iya? Yes, definitely. Di saat kita pakai sesuatu yang iya sih, bener sih. Ya, lo kan otomatis kan harus gini bro. Harus jaga gini. Iya, bener. Lo nggak mungkin lo pakai wig, lo mau petakilan, wignya copot, pindah rambutnya gitu. Nah itu efeknya. Makanya harus kita kretek biar at least lebih relax. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang aja. Kita nengok sini. Alright. Tidurin di tangan gue bro. Tidurin aja. Nah relax. Tangan seperti ini. Tenang. Napas. Tenang. Biasanya itu pada saat kita adjust kayak gitu, kalau ada yang kehempit, itu darah itu akan ngalir.
Beda-beda orang, ada yang ngerasa fly karena oksigen cepet. Iya. Ada yang ngerasa hangat, ngerasain darahnya, gitu. Ini sih kayak pertama anget gitu naik ke atas darah, terus relax kayak pengen tidur gitu. Yeah. Darah lagi ngalir. Oke, very good. Tadi bagus banget tuh bunyinya. Kan tadi 30% bunyinya banyak kan, Bro? Nah, itu dia. Jadi kita kalau dilebihin lagi enggak iya. Bahaya. Dan ada yang kalau ketokin tuh sampai kayak ke sini banget. Wah, itu nggak boleh. Itu yang bahaya. Iya, itu hyperextension. Wah, nggak bisa. Orang kan nggak semua fleksibel. Oke, relax aja, ikutin tangan. Tidurin. Nah, tangan di samping sini. Oke, tenang. Alright. Itu bunyi sampai kedengeran ke kuping ya, Bro ya. Iya. Tadi gue takut tuh Bang buat di bagian leher kepala sini gitu. Iya, tadi sempat mungkin nanti gue di sana bilang leher nggak usah lah gitu ya. Iya, benar. Karena denger beberapa ini kasus ada yang kendor lehernya jadi gitu. Iya bener, ada Bang. Kalau kendor mah kagak ada lah, Bro, masa ya. Molor kali kendor. Ada Bang, gue pernah ngeliat yang di pijat ini loh Bang, yang ditarik anduk itu. Iya, dia setelah beberapa bulan kemudian entah ada penyakit apa lagi yang lain, dia begini Bang. Astagfirullahaladzim. Bener-bener nggak bisa berdiri gitu. Astagfirullahaladzim, serius masa sih, Bro? Serius beneran. Karena pas ditanya terakhir apa gitu, kenapa? Gara-gara yang ditarik anduk gitu. Mungkin kekencengan, Bro. Kekencengan. Lu nanti gua tarik handuk juga, Bro. Iya. Iya. Itu yang terpenting, Bro. Kenapa? Itu pasti menyembuhkan gue. Jadi gini, di dunia ini ada gravitasi kan, gravitasi yang menekan kita ke bawah. Nah, pada saat kita lompat, jalan, ngangkat, itu hentak terus. Nah, di tiap ruas tulang kita ini ada bantalan. Nah, pada saat kita ketekan terus, ini kekompres. Nah, gerakan itu adalah yang mendekompres. Tapi memang intensitinya penting. Relax dulu. Kenapa lihat ke depan lagi, bersila masih. Oke. Duduk meditasi ya. Duduk meditasi, lemas aja, lemas, lihat ke atas. Yes. Oke, good, udah nggak ada di situ. Good. Jadi yang pertama itu, gue itu C1, C2, C3. Ini awal mula informasi. Ini sakit kepala, migrain, power loss itu di situ. Nah, baru yang tadi yang kedua itu C5 ke bawah, kan sampai C7. Gitu, alright bro? Siap. Mungkin kalau misalnya gue pengen bikin kertek lebih banyak bisa aja, tapi number one safety, intensity low, dan kita mengenali orangnya dulu seperti apa, kekuatannya segimana. Alright bro, nah sekarang kaki di sini, kepala di situ bro. Kaki di sini? Iya. Terus ini gue pernah ngeliat di konten lu juga, kulit sini ada yang bisa bunyi ternyata ya bro? Yes, bisa. Tadi gue, tapi kulit orang lain-lain. Gitu. Ini kulitnya tebal. Gue nyoba itu, bini gue berhasil. Iya. Itu sebenarnya itu yang bunyi bukan tulang, bro. Itu tuh kayak antara jaringan kulit dengan otot. Gitu. Tapi ada kenikmatannya, enak gitu. Tapi kalau nggak berhasil sakit. Rasanya kayak dicubit. Ntar bro, gue ambil handuk lu bro. Just relax. Kita stretching dulu, deep breath in. Buang, good, nice. Oke, kita stretching lagi, deep breath in. Buang, all the way out. Alright. Nah, gua nggak tahu ada yang bunyi nggak bro? Ada ya? Nah. Ada. Tergantung intensitinya, itu bunyi biasa sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Nah, itu biasa di titik-titik yang kehempit, dia akan bunyi. Kita lemesin dulu. Thank you bro. Thank you bro, mantap. Nah, mumpung, angkat lu kepala sebentar. Mumpung lagi di posisi kayak gini, kita lihat kakinya. Tiduran lagi, nah. Jadi ini pun kita nggak bisa suruh orang tiduran langsung kita cek. Kita harus pasin dulu, alright? Jadi leher ini harus lurus, bahu harus rata. Jadi ini harus siku dari dagu ke selangkangan. Masya Allah. Dari sini aja gua nggak usah pegang, udah kelihatan. Lihat nih Bem. Kita rapetin, Masya Allah, perfect. Alhamdulillah bro, Alhamdulillah. Wow, puas sih gue, Alhamdulillah. Alhamdulillah gue puas karena kakinya berhasil. Gue kan tuh kadang jujur bro, gue kadang agak sedih di saat gue tahu kaki orang panjangnya nggak rata.
Tapi ya memang gue udah ngelakuin yang terbaik, nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Tapi tadi pas dari gue suruh lu pertama udah gini nih, kaki udah kelihatan. Pas gue gini jempolnya ketemu udah begini, tadi udah good. Udah lurus, mantap. Hopefully you feel better, you feel stronger. Nanti jalan yang lu tiru jalannya siapa? Lee Min Ho. Makin bagus lagi di red jalannya. carpet. Wah, lu jalannya makin gokil. Gak napak. Lu jalannya kayak lagi kayak di salju gini bro. Asik. Jalan kayak di air nih. Tapi Chris Angel. Chris Angel. Iya, yang terbang begitu. Bro, tapi itu juga semua bohong tuh. Iya, teknik sulap. Gue sempat mikir dia tuh punya pasukan jin. Gak ada. Nggak, oke. Ini. Orang Indonesia. Itu Indonesia doang bang yang mikir. Nggak, masalahnya begini loh. Ya oke lah. Kan pas nonton dia tuh kita masih bocil lah ya, bisa dibilang ya. Masih kayak belum bener-bener kayak sekarang lah. Iya. Tapi hal-hal yang dia lakukan itu gila-gila loh. Ya modalnya gede bang, di support kalau nggak salah di support pemerintahnya mereka tuh. Itu gilanya teknologinya. Iya. Teknologi. Dulu tuh sampai yang pertama, ada salah satu yang dia dipotong badannya. Ah iya. Tapi, nah kalau Kak Chris Angel itu Chris Angel. Itu dia kan gila-gila kan, yang dia tabrak mobil, yang dia naik ke tembok, jalannya begini bro. Iya, dan itu kalau yang tadi yang dibelah. Secara kekuatan badan juga kan abdominal kita buat jalan gini gimana bro? Kalau yang dibelah itu cuma bisa dilakukan di video. Secara live nggak bisa. Secara live editing ya bro, iya. Tetap ada main dan paid actors. Yang di jalan di air ternyata itu ada kayak penumpang kayak mika bening gitu. Betul. Tapi ini bang, jangan salah bang. Yang dibelah itu sekarang udah bisa ditampilkan live juga, tapi nggak bisa disambungin ke tubuh orang lain ya, enggak. Jadi beneran dibelah, beneran sebelah gitu jalan di panggung. Ya kok bisa bro? Ada rahasianya bang. Kalau itu panjang penjelasannya karena. Tapi ini udah fix emang teknologi. Iya. Dan yang ini, yang jalan begini bang, tadinya itu hanya bisa dilakukan di video. Tadinya. Itu zaman-zaman Deddy Corbuzier itu hanya bisa dilakukan di video. Tapi di era sekarang, Chris Angel itu kan sampai sekarang bikin show sulap ya, show magic. Itu udah ada dia, performnya nggak di dinding sih, di tangga gini yang segitiga tau kan, yang tangga lipat segitiga. Dia naik tangga, orang mau kayak gini, begini naik tangga nih. Makanya itu. Live langsung di panggung gitu. David Copperfield dulu tembus tembok Cina. Dari kiri ke kanan detak jantungnya didengerin. Terus yang ada dia terbang. Iya. Dan David Copperfield di Amerika dikenalnya sebagai pesulap lucu. Di Indonesia doang dikenal pesulap mistik. Aneh banget. Iya, kok nggak salah dia sempet datang mau ngilangin Monas nggak berhasil ya bro? Enggak berhasil gitu. Itu mah bikin-bikinan Indonesia aja. Gila ya bro. Nah tapi oke. Ini terakhir. Kemarin gue tiba-tiba nongol di TikTok namanya Seatbelt Psychic. Jadi dia medium seolah-olah tuh orang yang bisa berbicara dengan arwah yang udah hilang, yang udah mati, udah itu meninggal. Zaman dulu mati ya. Nah, gue lihat nih, gue lihat. Jadi nanti nih orang masuk nih, mobil gitu. Terus dia Uber driver. Terus dia yang kayak, hello, how are you guys, gitu. Siapalah lupa namanya gitu. Saya ini seorang psychic gitu. Kamu percaya nggak dengan psychic? Ada yang percaya, ada yang enggak gitu. Terus? Boleh nggak saya ngebaca kamu gitu? Oh boleh gitu. Nah, udah nih. Yang bikin gokil tuh hampir semua penumpangnya pasti nangis. Gitu. Jadi kalau gue mikir gini. Dia ngapain? Jadi nanti dia bisa ngomong gini, tadi pas kamu masuk, saya merasakan energi keibuan yang sangat kuat. Apakah ibu kamu meninggal? Yes, gitu kan. Nah, tapi kalau sampai di situ bisa terka-terka ya. Nanti bisa sampai ke dia ngomong kayak gini. Aduh, saya ngerasain dia itu ada sakit di sini, sakit banget gitu. Apakah dia masalah paru-paru atau mungkin breast cancer? Mulai nangis lah mereka. Ya, ibu saya breast cancer. Nah, sampai hal-hal namanya pun juga bisa gini. Itu kayak there is a Damien. Yang satunya itu kakak saya yang meninggal. Nah, gue sampai ngomongin, tak dulu nih. Ini kalau gue harus berteori, 3 nih. Satu, ini orang emang jenius. Jadi pada saat dia ada penumpang Uber, sekarang kan semua ada di Instagram. Dia scrolling tuh secara cepat, gitu kan. Oh di tahun segini dia kehilangan ibunya, dia pernah punya penyakit gitu kan. Satu. Kedua, stalking ya. Stalking. Kedua, paid actors.
Tapi paid actors masa ngalang-ngalain Hollywood? Natural banget cara-cara mereka nangis and everything gitu kan. Walaupun kita nggak boleh pungkiri emang orang-orang di luar sana acting udah pada jago-jago semua ya. Sama yang ketiga, dia memang connected to jin. Oh, iya. Connected to jin yang memang, tapi lu percaya ada gaib? Gaib iya, gaib percaya. Jadi ini perlu ditekankan nih Bang. Kita semua di semua agama ya mewajibkan percaya hal gaib. Surga, neraka, jin, malaikat, Tuhan dan lain sebagainya. Tapi di semua agama juga melarang keras untuk percaya perdukunan. Betul. Iya kan? Maka dari itu perdukunan itu bukan bagian hal gaib. Makanya perdukunan dilarang keras untuk percaya, sedangkan hal gaib kita diminta untuk percaya. Nah, jadi yang gue bongkar itu perdukunan bukan hal gaib. Iya. Gitu. Benar. Nah, teori gue ketiga tuh tadi itu gitu. Oh iya. Apakah dia punya connection sama jin? Yang mana jin ini bisa nanyakan. Jadi soalnya gini, misalnya gue ambil contoh simpel. Apakah kita harus percaya sama itu? Sebaiknya jangan, karena itu kan misleading. Yang namanya arwah kan udah di dunia lain lah gitu kan ya. Tapi misalnya gini, seorang Bima tinggal di sini nih. Ini ada jin di sini banyak nih. Iya. Yang mereka emang tinggal di sini juga gitu. Dan mereka tahu keseharian gue, tahu kehidupan gue. Nah, somehow ada orang yang punya jin yang bisa nanyain sama jin, kebiasaan Bima di rumahnya gimana sih, gini gitu. Karena gue pernah kenal orang yang cukup beragama Islam, dia punya kemampuan ini, tapi dikarenakan dia tahu di agamanya melarang, dia nggak mau menggunakan ini, gitu. Tapi pernah dia buktikan nggak Bang? Masalahnya kebanyakan cerita doang nih. Kayak ada di agama lain ya, gue nggak mau sebut, bukan di Islam ada. Ngakunya dulunya saya tukang santet. Dulunya saya tuh nyantet orang, ngebunuh orang. Tapi sekarang saya udah tobat. Ini halu cerita doang nih. Gitu. Kalau emang bisa santet gua dong gitu. Sekarang gitu kan. Karena sampai sekarang santet yang pakai goib aja nih masih dipertanyakan. Gitu. Kebanyakan ada juga yang di agama Islam juga ada Bang, cewek ngakunya gitu. Dulunya saya dukun santet. Dulunya saya ini, sekarang saya tobat nih, nggak mau santet orang lagi. Ya buktinya mana gitu. Kalau emang bisa santet, coba dong praktekin satu aja sekali ini aja, terus lu tobat lagi deh ke gue tapi santetnya gitu. Lu pernah tuh gitu bro? Iya, gue gituin. Mereka ini kebanyakan cerita doang Bang. Cerita biar dapat apa ya? Dapat care, dapat percayanya. Iya, dapat care, peduli dari orang-orang. Oh iya, dia aja tobat nih. Oh berarti dia bisa dipercaya omongannya. Gitu doang. Waktu itu gue pernah ditanya, Bang Marcel, tanggapan dong tentang ini gimana gitu. Ya gue bilang aja, kalau lu percaya sama perkataan dia, lu harus percaya sama perkataan gue juga. Dulunya tuh gue Spider-Man. Gue melindungi Indonesia ini dari serangan penjajah-penjajah. Gue gitu. Namanya cuma cerita. Iya, cerita doang. Cerita belaka ya. Nah tadi teori keempat lo apa tuh mengenai? Teori keempat hipnotis itu Bang. Jadi, hipnotis? Lah udah ada yang mempraktekkan hal seperti itu. Oke, nah hipnotis gimana deh hipnotisnya maksudnya? Jadi, nah yang naik ini nggak benar-benar penumpang Uber. Jadi ini kayak model atau orang di circle-nya dia yang, yuk ngonten yuk, gue bayar sekian deh. Nggak diceritain nih ngonten apaan nih. Ngonten yuk naik mobil gue, nanti pura-pura jadi tukang Uber. Gue pura-pura Uber, naik ke mobil gue. Nggak diceritain ngapa-ngapain. Masuk. Ini yang di-cut di video dia nih. Dia tes sugestibilitas dulu, nempel tangannya dan sebagainya, terus tidur. Nah, ketika tidur itu dipancing untuk curhat tentang ibunya, tentang hal-hal yang dia mau omongin nih. Dipancing, dia curhat banyak, dia inget nama-namanya, inget semua, inget baju-bajunya yang dia ceritain. Nah, sekarang pada hitungan ketiga buka matanya, bangun dari tidurnya, lupakan semua yang tadi saya tanyakan. Baru kita start. Bangun. Baru. Udah ada yang mau praktekkan itu Bang di Indonesia. Gila. Di Indonesia udah ada yang mau praktekkan. Berarti hipnotis is real? Iya, hipnotis itu masuk ke, ada legalnya juga di Indonesia. Tapi kalau berarti hipnotis is real ya? Ada ya? Karena gue sempet agak skeptik, masa sih orang bisa dihipnotis? Maksudnya gue kan suka ngebayang gini, kita kan kadang punya kekuatan pikiran, masa sih orang bisa sekedar gitu terus kita dihipnotis? Tapi itu kan dengan persetujuan juga kadang. Kalau dia mau, iya. Tapi teori keempat lu make sense banget, karena di akhir hari ya. Iya. It's all editing, bro. Ya kan? Iya, betul. Jadi kayak ya ada bagian yang di-cut sama dia. Itu lagi guys. Di saat kita, ini termasuk gue nih. Di saat kita merasa, wow, ini hebat. Tenang dulu. Jangan bawa ke arah mistis. Ingat dulu bahwa pasti ada penjelasannya.
Ada penjelasannya. Yang paling reasonable pasti ada penjelasannya. Iya, betul, mau itu paid actors, mau itu bener dihipnotis dulu, dibongkar dulu, mau dia mungkin research dulu. Karena di Indonesia ada yang mau praktekkan itu, bahkan ini apa kayak ngikutin konsep fake taxi, Bang. Jadi dihipnotis sampai buka-buka baju. Serius? Ada di Indonesia. Jadi dia nyebutnya tuh hypnopelet gitu nyebutnya. Padahal mah ya hipnotis tapi nggak ke ranah percintaan. Jadi dia diajak ngobrol, tahu nggak, lu percaya pelet gak? Sama Bang kayak tadi, makanya gue nangkepnya tuh pas dia nanya, lu percaya ini nggak? Loh konsepnya sama nih sama teman gue yang praktekin itu. Ditanya kayak gini, lu misalnya ceweknya deh Bang, percaya pelet gak? Gitu, terus jawab. Lu jawab misalnya. Lu. Misalnya gue bilang nggak percaya. Enggak. Oh, tapi pernah dengar pelet kan? Pernah. Dia kan diajak ngobrol nih, mobil itu suaranya kedap tuh Bang. Jadi masuk ke pikiran lebih gampang. Tuh. Iya. Oh, tapi percaya pelet ya? Nggak percaya pelet, tapi pernah dengar pelet kan? Pelet tuh apa biasanya? Gitu. Misalnya pelet kan ilmu untuk bikin orang langsung suka. Iya, gue juga sebenarnya bisa pelet sih. Kan lu nggak percaya? Gue mau nyoba ini nih kalau nih. Bener, persis kayak gitu. Iya, itu. Nah, itu Bang konsepnya. Lu kenapa nggak belajar hipnotis, Bro? Iya, gue belajar. Gue punya sertifikasinya juga. Berarti CH. lu bisa hipnotis Gua orang? S1, iya. Kan sering di... Bohong, Bro. Lah, video-video gue kan sering. Bro, kalau gue panggil editor gue, lu bisa hipnotis dia? Apa? Iya, boleh. Nanti dites. Sumpah demi apapun, Iya, Bro. dites dia boleh. Kita tes dulu. Bro, gue takut sendiri, Bro, dengernya. Iya, Bro. nanti kita tes sendiri. Gue takut sendiri dengernya. Lu bisa atau enggaknya, tapi gue nggak memaksakan lo, Bro. Kita tes dulu fokusnya, iya betul. Panggil dulu. Nanti, boleh. Panggil dulu, Bro. Fokus ya Bang, fokus ke sini. Gunain fokusnya, gunain imajinasinya, bagus. Santai aja, relax, fokus ke kata-kata saya, lihat. Saya ambil nafas. Buang lewat mulut. Dan tidur, tutup matanya. Kalau mau mengeluarkan suara juga silakan agar orangnya berhenti untuk memeras sesuatu. Bagus. Oke.